ayatnya semua, nanti bisa sambil dicari, sambil nanti kita tambahkan ayatnya apa. Nah, biasanya kalau dalam penafsiran biasanya ada hadisnya. Kalau hadis-hadis yang mendukung silahkan apa, dimasukkan. Nah, jadi bikin makalah tafsir tematik. Nah, udah gitu aja kita bikin makalah tafsir tematik. Temanya apa ya yang ada di sini? Tema tentang keluarga. Itu kalau yang kemarin tentang akidah, yang sekarang tentang keluarga. Bedanya itu aja. Gitu. Oke, terus apa lagi ya? Udah itu aja kan? Penilaian tetap 30, 30, 40. Jadi harian, makalah, keaktifan, kemudian kehadiran, kemudian UTS dan UAS. UTS dan UAS apa tugasnya, Bu? Saya belum tahu ya, nanti semoga aja kalau mau mudah ya perbaikan makalah gitu aja kan. UTS ya. Nah, nanti UAS-nya pasti, kalau UAS pasti tanya jawab. Kalau UTS nanti kita belum tahu. Ya, jadi entah menghafal ayat-ayat tentang ayat keluarga ya. Kalau yang kemarin yang saya mengajar ayat-ayat akidah, itu saya suruh ngafalin mahasiswanya, ngafalin ayat-ayat akidah. Karena ayat-ayat akidah itu sangat perlu dan penting. Ya, beda dengan ayat keluarga. Karena akidah itu adalah dasar utama ya. Misalkan, kamu percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama Rasulullah? Mana ayatnya? Nah, itu harus jelas. Di ayat akidah. Makanya saya kemarin yang kelas kayak saya tes kemarin itu saya minta UTS-nya adalah hafalan surah yang berkaitan tentang tema. Nah, setiap tema itu satu ayat atau berapa gitu saya lupa ya. Itu jadi menghafal ayat gitu yang kemarin. Nah, jadi yang sekarang belum ya. Jadi tetap siap-siap aja. Nah, kemudian saya juga tidak ingin teman-teman saya nggak tahu ya kelas ini pernah atau tidak, tapi misalkan belum siap makalahnya. Nah, coba sekarang 1 bulan ke depan ini semua sudah menyusun makalah udah selesai. Ya, sekarang mumpung belum Ramadan. Ya, ini sekarang bulan apa ini? Januari. Nah, Februari pertengahan kalian nih Valentine ya. Valentine. 15 Februari nanti udah selesai semua makalah dari awal sampai akhir. Silakan bikin Google Drive, kumpul situ. Ya, dikumpulin. Nah, silakan dikerjakan supaya tidak ada yang terlambat. Nah, apalagi awal-awal Bu banyak tugas ya, silahkan nanti intinya pada dia jam presentasi saya tidak mau tiba-tiba kok bilang lupa Bu gitu. Saya nggak tahu Bu, ternyata kelompok saya yang bikin. Nah, itu namanya tidak perhatian. Itu kalau mau jahat saya kasih nilai C. Tapi saya nggak jahat kan. Jadi saya nggak jadi nilai kasih C gitu ya. Nah, jadi gitu. Kemudian untuk kehadiran itu saya tentu tidak bisa mengabsen satu-satu ya, seperti tahun kemarin kan saya tidak bisa mengabsen satu-satu. Nah, saya masih memperbolehkan untuk off kamera ya, silahkan off kamera. Tapi kalau nanti off kamera biasanya jadi maksudnya yang saya perhatikan adalah yang off kamera ini. Nah, yang off kamera ini biasanya kalau nanti saya panggil 2 kali tidak menjawab, nah mohon maaf kalau tidak ada keterangan atau tidak ada misalkan, "Bu, izin ke kamar mandi, Bu." Nah, ya, tapi tidak ada, saya panggil 2 kali tidak menjawab, saya anggap tidak hadir, ya. Itu untung-untungan. Ya, tergantung amal perbuatan katanya orang. Kalau pas yang dipanggil nggak nyaut ya kok dilalah, yang kemarin dipanggil tapi pas lagi on, nah tapi saya nggak tahu ya. Tapi jadi itu yang saya boleh boleh Bu, nggak buka kamera, boleh silahkan, tapi harus ikut mata kuliah. Jadi kalian udah semester 4 harus lebih serius ya. Sudah mata kuliah keterusan udah banyak ya. Lebih serius, nanti insya Allah keberkahan, kemanfaatan ilmu itu kita dapat. Ya, meskipun off kamera, tapi harus tetap memperhatikan. Makalah-makalah yang di-share oleh teman-temannya dibaca, ya. Jangan cuman, dengerin, ya. Ya dengerin presentasi iya, dibaca makalahnya juga iya. Kalau pas dengerin, tapi harus khusyuk. Misalkan, "Bu, nggak sempat baca karena saya sibuk." Sibuk kan, sibuk nggak baca, nah silakan ketika presentasi diperhatikan, gitu. Itu ya.
Jadi boleh off cam tapi tetap harus ikut kuliah. Ya, saya nggak mau ikut kuliah off cam tapi ternyata jalan-jalan. Nah, itu jangan sampai. Nah, gitu. Baik, kalau yang berhalangan hadir silahkan izin kepada Kosma atau PJ mata kuliah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena ini Ibu, maaf silakan. mau izin bertanya Ibu. Silakan. Gimana? Iya Ibu, mau izin bertanya terkait apa maksimal kita mencari referensinya itu berapa Ibu, sama boleh nggak sih Ibu ngambil dari jurnal, kan karena sebelumnya itu kita kayak bikin makalah biasa aja gitu Bu. Begitu. Yang tafsir tematik sebelumnya. Kalau yang kemarin kan berapa? 5 ya? Saya minta ya 5 ya? Yang kemarin saya minta berapa? Masih ingat nggak? Sudah lupa Ibu. Oke, baik. Untuk minimal ya, minimal itu kalau untuk jurnal, karena ini tafsir ya, karena ini tafsir, jadi harus merujuk pada kitab tafsir, ya, merujuk pada kitab tafsir. Kitab tafsir yang dirujuk minimal 3 lah ya, minimal 3. Untuk ini masih apa? Sebentar, ada WA apa ini? Apa minimal 3 tafsir ya, minimal 3 tafsir. Kemudian tapi pendukung-pendukungnya silahkan 7 lah ya, 10 lah ya, minimal 10 10 referensi. Nah, gitu. Mungkin itu aja, itu minimal. Silahkan kalau mau lebih dari itu boleh, sangat boleh sekali. Bu, saya ternyata saya ke perpus, Bu. Ya, ke perpus yang tinggal di Ciputat dan sekitarnya perpus IKI buka ya. Nah, saya ke perpus, ternyata banyak Bu kitab tafsir, Bu. Saya nemuin 5 apa 4. Silahkan, sangat sangat diperbolehkan sekali. Gitu ya. Ada lagi? Yang lain apa ya? Kadang kalau udah keluar kelas kita baru ingat. Yang juga nanti silahkan kalau ada teman, saya pernah menyampaikan ya di kelas lain juga bahwa kalau memang ada timnya dari temannya yang tidak membantu, boleh japri ke saya. Misalkan Wirda sekelas sama sekelompok sama Sri Hartini. Nah, tiba-tiba Wirda ini nggak mau bantuin, Sri Hartini kerjain sendiri, misalkan makalahnya. Boleh Sri Hartini WA saya, Ibu saya kerjain sendiri, Wirda nggak bantuin. Ngadu ini. Nggak apa-apa. Boleh. Saya juga nggak akan membuka di kelas, tidak apa-apa untuk catatan saya. Karena saya pernah punya pengalaman, ada mahasiswa saya kasih nilai B, tiba-tiba dia enggak terima. Karena yang, Ibu saya yang bikin makalah saya loh Bu. Kenapa saya yang nilainya jelek Bu? Nah, saya kan nggak pernah tahu ya. Saya tidak pernah tahu kalau yang kalian, mau atau enggak bikin makalah sama siapa. Gitu. Nah, itu. Boleh. Dan saya tidak akan kemudian menyampaikan terus Wirda, saya tegur Wirda, ayo kamu bantuin Sri Hartini gitu juga enggak. Ya udah, kalian sudah cukup besar, kalian sudah punya tanggung jawab ya, masing-masing harus sudah bisa, oh ini tugas saya maka harus saya selesaikan. Nah, ini udah mulai harus dibiasakan seperti itu. Nah, tidak melempar-lempar tugas kepada teman-temannya. Ya saling bekerja sama, gitu ya. Kalau dulu saya di asrama itu, saya yang bikin makalah biasanya, ada teman saya yang ngetik. Nah, gitu loh, antarodin ya. Jadi sama-sama ikhlas aja. Jadi kamu ngapain, Pak? Gitu waktu itu. Ya udah saya bikin makalah deh, saya baca-baca bukunya. Oke, saya ngetik ya gitu. Oke, ya udah. Nah, karena teman saya lebih ada yang ahli dalam pengetikan. Nah, jadi dia yang ngetik, saya yang cari ini. Jadi kan kalau dulu kan belum berbasis internet ya, harus masih berbasis buku. Jadi bukunya saya nih
ketik yang ini ketik yang ini habis ini gitu. Nah, gitu ya. Itu. Baik, ada yang lain? Nah, terus satu lagi, kalau misalkan kita masukkan jam 11.10 ya, betul nggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Jam 11.10 misalkan, Ibu, saya ini, Bu, kita udah siap ya, misalkan jam 11.10, terus kemudian mohon maaf karena memang saya itu kan sambil di ini ya, sambil di bagian akademik ya sama kemahasiswaan. Nanti kalau saya berhalangan, silahkan teman-teman diskusi seperti biasa, nanti pertanyaan ditaruh di grup ya, Bu, ini diskusi kayak kita. Nah, silahkan. Nanti ketika pertemuan akan kita bahas. Tapi semoga tidak ada halangan apapun gitu ketika dalam perkuliahan. Baik, itu ada lagi. Kalian Senin sampai Jumat full semua ya? Sampai Kamis, Bu. Sampai Kamis. Full ya, jam pertama sampai jam ketiga. Kalau hari Rabu sampai jam kedua aja, Ibu. Hari Rabu. Ya, apalagi kalau jam ketiga ini ya udah lemes ya. Jam ketiga udah rawan lemes ya. Ada, nggak apa, tapi tema-tema kita menarik. Kayaknya semoga kita semangat lah nanti. Tema-tema cukup menarik. Gimana? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri. Kan kita udah kenal kan? Tafsir tematik yang akidah itu Ibu kemarin ngajar kelas berapa ya, Bu? Kelas D sama B kalau nggak salah. Oke, Ibu baik. Makasih Ibu informasinya. Kelas B sama B. Ada lagi? Saya ingin bertanya. Ini kenapa? Hah? Gimana? Suara saya jelas nggak? Mohon maaf. Jelas. Terkait itu Bu, tadi yang kuliah offline itu, emang alasannya kenapa Bu semester 2 yang dipilih jadi yang kuliah offline gitu? Ya, itu sudah keputusan ini ya. Keputusan pimpinan, keputusan rapat. Jadi saya nggak bisa jawabin di sini. Gitu ya. Tapi Ya, kan emang iya, Bu. Tapi kan emang kalau semester 1 sama semester 2 kan emang masih wajib asrama ya, Bu ya. Bisa jadi nggak sih, Bu, kalau itu jadi pertimbangan ya, Bu? tema ya, masuk aja yang besok. Masuk yang besok nanti dijelaskan tafsir tematik, tafsir keluarga itu apa, meliputi apa saja. Nah, gitu. Gitu. Syukur nanti kalau pembuat makalahnya bisa langsung mencantumkan ayat-ayatnya apa, itu nanti enak tuh. Makalah selanjutnya tinggal ngambil ayatnya dari pemakalah pertama. Gitu. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi yang lain?